Suatu hari, di sebuah desa kecil yang tenang, seorang petani muda bernama Jaka sedang menanam padi seperti biasa. Ia hidup sederhana, tak punya banyak uang tapi punya nama baik yang dijaga. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan sawahnya. Dari dalam, turun seorang wanita dengan seragam polisi. Dia cantik, tegas, dan terlihat gelisah. Wanita itu bernama Laras, seorang polwan berpangkat tinggi dari kota. Ia menghampiri Jaka dan tanpa basa-basi ia berkata, "Mas, saya akan membayar Anda 50 juta rupiah, asalkan Anda bersedia menikahi saya sekarang juga." Jaka terdiam, bingung. Belum pernah seumur hidup ia mendapat tawaran seperti ini. Ia bertanya pelan, "Kenapa saya dan kenapa harus sekarang?" Laras menunduk, lalu berkata dengan suara gemetar, "Saya sedang hamil, tapi pria yang bertanggung jawab sudah meninggalkan saya. Kalau atasan saya tahu, karier saya hancur. Saya butuh suami cepat agar semuanya tertutup rapi." Jaka terdiam. Ia tahu ini bukan soal uang, tapi soal harga diri dan rahasia besar seorang wanita. Beberapa menit kemudian, ia berkata pelan, "Saya tidak butuh uangmu, Mbak. Tapi kalau kamu butuh seseorang untuk menjaga aibmu, saya bisa jadi itu, asalkan kamu juga siap menjaga harga diriku." Hari itu juga, Laras dan Jaka menikah secara sederhana. Tanpa pesta, tanpa foto mewah, hanya satu janji, saling jaga, sampai waktu yang tidak ditentukan. Hari demi hari berlalu, Laras mulai mengenal ketulusan Jaka, bukan pria berseragam, tapi pria yang siap bertanggung jawab, bahkan tanpa punya kewajiban, dan tanpa sadar, cinta yang awalnya pura-pura mulai tumbuh perlahan. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan penuh canggung. Jaka tidur di ruang depan, Laras di kamar kecil di dalam rumah papan itu. Mereka jarang bicara, hanya saling sapa sekadarnya. Tapi ada satu hal yang perlahan berubah. Laras mulai memperhatikan Jaka. Ia melihat Jaka bangun subuh untuk menyiram sayur, lalu ke ladang tanpa banyak mengeluh. Ia melihat tangan Jaka penuh kapalan, tapi tetap lembut saat membantu warga yang buta huruf membaca surat-surat mereka. Laras mulai berpikir, kenapa aku malah merasa aman di rumah kecil ini dibandingkan apartemen mewah di kota? Malam itu, saat hujan turun, Laras berdiri di depan pintu, memandangi Jaka yang masih menjemur karung berisi padi yang basah. Ia keluar membawa payung. "Mas, udah malam. Nanti masuk angin." Jaka tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, kalau basah semua besok enggak bisa jual." Hening. Lalu Laras berkata, "Aku belum pernah dilindungi begini, bahkan oleh orang yang dulu katanya mencintai aku." Jaka hanya menunduk, tak tahu harus jawab apa. Tapi justru saat hubungan mereka mulai hangat, seseorang dari masa lalu Laras datang. Pria itu ayah dari anak yang dikandung Laras. Ia muncul tiba-tiba di desa, membawa niat buruk. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk mengambil keuntungan dari aib yang ia tinggalkan. Jaka belum tahu, tapi Laras kini gelisah setiap malam, takut dan bingung harus jujur atau terus menutupi semuanya dari suami pura-puranya itu. Tapi satu hal pasti, Jaka bukan lagi pria yang asing baginya. Dan untuk pertama kalinya, Laras mulai takut kehilangan. Beberapa minggu kemudian, desa itu tak lagi terasa sejuk seperti dulu. Bukan karena cuaca, tapi karena seseorang dari masa lalu Laras kini hadir di sana. Namanya Fadli, seorang pria berpenampilan rapi, tapi menyimpan sejarah yang kelam. Ia datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengancam Laras. "Kau pikir pernikahanmu bisa tutupi semuanya, Laras? Aku punya foto, aku punya bukti. Kalau kau tak beri aku uang, semua akan tahu siapa ayah anakmu." Laras terpaku, tubuhnya gemetar, ia tak punya banyak pilihan. Tapi Fadli belum tahu. Di kejauhan,
Jaka melihat dan mendengar semuanya. Jaka pulang tanpa bicara. Ia duduk di bawah pohon jambu, menatap sawah yang belum sempat ia garap hari itu. Dalam hatinya, ia bertanya, "Kenapa aku harus sakit hati, padahal aku hanya suami yang dibayar?" Tapi yang membuatnya makin bingung adalah kenyataan bahwa ia justru ingin melindungi Laras. Bukan karena perjanjian, tapi karena hatinya sudah jatuh terlalu dalam. Malam itu Laras mendekati Jaka. Ia menatap wajah petani itu yang selalu diam, tapi penuh makna. "Kamu tahu ya, Jaka," pelan, "aku dengar cukup. Tapi aku nggak dengar permintaan maafmu, dan aku nggak dengar kamu minta tolong." Laras menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Maaf, aku egois. Aku cuma mau selamat, dan kamu jadi korban ketenanganku." Jaka mengangguk pelan, lalu berdiri dan berkata, "Besok pagi, kita temui orang itu. Kita tidak lari dari aib. Kita hadapi sama-sama." Laras menatap Jaka, seolah melihat pria yang benar-benar ia butuhkan selama ini. Esoknya, Laras dan Jaka berdiri di depan Fadli. Dan untuk pertama kalinya, Laras berkata lantang, "Aku tidak takut kehilangan pangkat, tapi aku takut kehilangan orang yang lebih jujur dari kamu, yang tidak pernah menyakitiku, bahkan ketika aku berbohong." Fadli terdiam. Ia tak menduga polwan yang dulu ia tinggalkan kini berdiri tegak dengan suami petani di sampingnya. Kadang cinta tumbuh dari luka, tapi saat dua orang saling memilih untuk jujur dan berani, masa lalu tak lagi bisa menakut-nakuti. Keesokan harinya, angin berhembus pelan menyusuri pematang sawah, tapi hati Laras sedang tidak tenang. Di tangannya sebuah amplop coklat dari Kepolisian Pusat, surat keputusan yang bisa mengubah segalanya. Laras dipanggil kembali ke Jakarta, kembali ke pangkat, kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Demi menutupi aibnya, ia duduk di teras, menatap Jaka dari kejauhan. Pria itu sedang memikul pupuk ke ladang dengan keringat dan senyum yang tak pernah minta balasan. Laras bertanya dalam hati, "Kalau aku pergi, apa dia akan kecewa? Tapi, bukankah awalnya ini semua cuma kesepakatan?" Malamnya, Laras menunjukkan surat itu pada Jaka. "Hening, aku dapat perintah kembali ke Jakarta. Pangkatku naik, tapi aku harus pergi minggu depan." Jaka menatap Laras sebentar, lalu hanya berkata pelan, "Aku ngerti, kamu punya hidup yang harus dijalani. Aku cuma petani. Aku nggak bisa larang kamu pergi." Tapi Laras tahu, kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada perpisahan. Esoknya, Jaka tak banyak bicara. Ia tetap bekerja di ladang, tapi tak ada lagi tawa. Laras mulai kemas-kemas barang. Tapi setiap lipatan baju terasa seperti menyobek hatinya sendiri. Malam terakhir sebelum Laras pergi, ia berdiri di depan pintu rumah, menatap Jaka yang duduk sambil membetulkan cangkul patah. Tiba-tiba ia berkata, "Mas, boleh aku tanya satu hal?" "Apa?" "Kalau aku nggak pergi, kamu masih mau terus sama aku, meskipun awalnya aku cuma bayar kamu buat pura-pura jadi suami?" Jaka menoleh, lalu menatap Laras dalam-dalam. "Kalau aku bisa milih, aku pengen pura-pura itu jadi sungguhan. Karena sekarang, aku nggak pura-pura sayang kamu." Laras tak berkata apa-apa, tapi air matanya menjawab semuanya. Keesokan harinya, surat itu masih di meja. Tak jadi dibawa, tak jadi diantar. Kadang, karier bisa kita bangun ulang, tapi hati yang tulus tak selalu datang dua kali. Laras memilih bukan jalan paling mudah, tapi yang paling dia percaya bisa membawa kebahagiaan sejati.